Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mamah Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan ini tuh bapak baru panen pisang di belakang rumah ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya itu lumayan banyak. Ada beberapa turui pisang ya teman-teman. Dan ini tuh pisangnya nggak sama. Ada pisang jari, ada pisang Lampung, ada pisang emas juga. Dan di sini bapak itu mau nyimpan pisangnya di dalam kepek ini ya teman-teman, atau wadah saringan itu. Saringan besar ya. Dan bapak juga tambahin dengan daun manii ya teman-teman, atau daun kayu manii. Untuk bahasa Indonesianya saya kurang tahu ya teman-teman, tapi di sini bahasanya seperti itu ya untuk kayu maninya. Dan untuk daunnya itu dipakai untuk pisang, biar apa? Biar cepat matangnya ya teman-teman. Dan untuk daun manii ini benar-benar cepat mematangkan pisangnya. Dan untuk pisang-pisangnya ini sebelum dimasukkan bapak sisir-sisir dulu ya teman-teman, dibuang dulu batangannya. Lalu untuk sisirannya itu dipisah-pisah, jadi nggak langsung gitu ya, biar cukup teman-teman. Dan lagi pula kalau sisirannya dipisah-pisah seperti ini, nantinya itu ditumpuknya lebih rapih ya teman-teman. Nah ini tuh untuk pisang jari, Masya Allah benar-benar seukuran jari orang dewasa ya. Tapi walaupun kecil itu tuh benar-benar pisangnya itu rasanya manis banget teman-teman, enak banget menurut saya. Nah untuk pohonnya pun tidak terlalu tinggi, jadi sedang-sedang aja, malahan kayak lucu gitu pohon pisangnya itu teman-teman, pohon pisang jarinya itu, jadi kayak gemuk gitu badannya. Dan pohonnya itu tidak terlalu tinggi, daunnya itu rindang, besar-besar, pokoknya kayak pohon pisang hiasan. Dan teman-teman juga nanti bisa lihat ya. Tapi sebelumnya pas saya di kebun yang udah dipangkas rumputnya itu teman-teman, itu tuh benar-benar kelihatan ya, untuk pohon pisangnya itu benar-benar pendek menurut saya. Jadi pas mau ngambil buahnya itu gampang ya teman-teman, bisa terlebih dahulu, nanti setelah itu bisa dipangkas lagi deh untuk pohonnya ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget untuk halaman belakang itu tuh bapak tanami dengan macam-macam lalapan gitu ya, ubi-ubian dan juga pisang. Dan untuk pisang mah cuma beberapa biji aja. Dan bapak itu sengaja milih pohonnya itu yang tidak terlalu tinggi karena takut nantinya itu ada hujan besar atau angin besar gitu ya teman-teman. Dan itu tuh nimpa genteng rumah ya. Nah ini bapak untuk 2 turui pisang itu tuh udah selesai ya teman-teman. Langsung aja nih bapak bungkus dengan daun mane ini. Lalu nantinya itu dibungkus lagi dengan karung ya teman-teman. Nah ini tuh alternatif untuk cepat mateng ya. Nah untuk bapak saya simpan dulu teman-teman, karena ada 1 turui lagi ya yang belum dipisah-pisah sisirannya. Dan sini saya lanjut aja untuk bersih-bersih halaman belakang ya. Dan ini halaman belakang lumayan kotor teman-teman, banyak banget sampah-sampah kecil yang bertebaran ya. Jadi di sini langsung aja nih saya itu gergeten gitu ya, pengen bersih semuanya. Tapi untuk rumput nama masih sedikit ya, dan nantinya itu bisa dipangkas sama Pak suami. Karena untuk pangkas-pangkas rumput di sini saya libur dulu aja ya teman-teman, karena ada punya dede bayi gitu ya yang harus diurus. Dan yang pastinya kalau mangkas-mangkas rumput seperti ini memerlukan waktu yang banyak ya teman-teman. Dan untuk punya dede bayi itu tuh susah banget, apalagi kalau untuk mangkas-mangkas rumput seperti ini, beda lagi dengan nyapu, nyuci dan lain sebagainya ya. Dan untuk mangkas-mangkas rumput seperti ini benar-benar panjang banget waktunya menurut saya, jadi nggak bisa selesai dalam waktu sebentar. Tapi untuk Pak suami itu tuh bisa ya teman-teman, karena Pak suami itu kan tukangnya ya mangkas-mangkas rumput seperti ini, jadi itu tuh bisa digercep ya. Dan untuk mangkas-mangkas rumput nanti ajalah ya, tugasnya itu bagi Pak suami. Jadi di sini tuh bagi-bagi tugas aja. Untuk tugas rumah dan anak-anak di sini tuh saya yang kerjakan. Dan untuk sekarang mangkas-mangkas rumput itu tugas Pak suami. Oke, dilanjut lagi setelah beres-beres atau bersih-bersih halaman belakang. Di sini saya lanjut untuk bakar sampah ya teman-teman, karena sampah udah lumayan banyak. Malahan kemarin mah sampai sempat gak kebakar ya 2 hari. Masya Allah itu tuh sampahnya banyak banget. Dan itu tuh lumayan agak lama ya untuk bakar-bakar sampah seperti ini ya. Jadi mumpung lagi sedikit dan mumpung dada apiahnya itu anteng, di sini saya lanjut untuk bakar-bakar sampah aja. Nah untuk halaman yang sebelah dekat pohon sirsak itu tuh belum saya sapu ya teman-teman. Tapi di sini saya mau bakar-bakar sampah aja dulu. Jadi mumpung panas gitu ya, karena kalau cuaca redup atau hujan itu tuh susah banget untuk bakar sampah, karena susah banget nyala gitu ya teman-teman. Mungkin karena cuaca juga itu tuh mendukung banget ya, apalagi kalau cuaca cerah itu tuh kebakaran sampahnya mudah banget untuk habis ya.
Oh ya, yang teman-teman minta link untuk baju bayi itu tuh udah ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk di deskripsinya itu video yang kemarin yaitu unboxing baju paketan bayi ya. Nah, di situ tuh udah saya cantumin untuk linknya. Bagi teman-teman semua yang mau samaan dengan Dede Afiah, silahkan klik aja ya, karena bukan hanya untuk cowok aja. Di situ tuh ada paketan untuk cewek, untuk cowok, bahkan di mix pun ada ya teman-teman, yaitu motif cewek dan cowok itu tuh bisa di mix. Jadi bisa banget lah ya cewek cowok langsung pesan di situ. Nah, ini tuh bukan endorse ya teman-teman, tapi ini tuh rekomendasi bagi saya. Menurut saya sih bahan-bahannya tuh lumayan enak ya teman-teman untuk bayi. Di sini tuh bahan-bahannya lembut gitu ya, dan juga adem. Pokoknya alhamdulillah banget lah ya. Dan untuk 100.000 dapat 7 itu tuh menurut saya lumayan murah ya. Dan di sini paket hematnya itu benar-benar rekomendasi banget. Ini bukan endorse ya teman-teman, tapi ini tuh rekomendasi dari saya. Menurut saya sih bagus ya, tapi untuk teman-teman semua saya nggak tahu ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi nyari paket hemat untuk baju dede bayinya, silahkan dicoba aja ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini bakaran sampahnya alhamdulillah udah menyala semua ya, dan itu tuh ada kardus bekas rak susun yang kemarin saya pesan ya teman-teman. Saya itu nggak simpen karena lumayan cukup barala ya. Jadi di rumah itu kayak sempit gitu karena banyak kardus-kardus yang nggak kepake. Jadi di sini karena jualan online-nya juga lagi libur, saya bakar aja teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah ini saya mau masak nasi dulu karena nasi udah kosong ya teman-teman. Dan lanjut aja nih, saya mau ngambil berasnya dulu. Dan alhamdulillah setelah tempat berasnya ini di sini tentu kayaknya kokoh banget ya tempatnya teman-teman. Jadi insya Allah nggak meleyot-leyot ya teman-teman. Karena kemarin tuh banyak banget teman-teman yang mengkhawatirkan rak susun yang kecil saya dekat kulkas itu tuh melewat gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ada saran yang baik dari teman-teman semua, dan itu tuh saya terapkan. Masya Allah tabarakallah, itu tuh semuanya sudah tersusun ya. Walaupun kelihatannya itu kayak belum rapi gitu, tapi menurut saya mah ini penempatannya udah lumayan tepat lah ya teman-teman. Oke, setelah masak nasi di sini saya lanjut untuk ngelihat cucian dulu karena cucian belum selesai ya teman-teman. Pokoknya seorang ibu rumah tangga sambil disambi-sambi aja ya. Dan tadi itu saya sambil nyapu sambil nyuci juga, dan setelah nyuci saya masak nasi, dan setelah masak nasi saya lihat lagi cucian saya. Pokoknya seperti itu aja terus ya teman-teman. Nah, di sini dilanjut lagi. Di sini saya sambil ngerebus ayam ya teman-teman, karena kemarin tuh kan saya belanja, dan di sini saya rebus dulu semuanya dari ceker, ayamnya, kepalanya juga gitunya, semua saya rebus dulu biar nantinya itu nggak basi ya teman-teman. Dan untuk ngerebus ayamnya ini sekalian aja saya pakai bumbu racik instan ya teman-teman. Jadi nantinya itu pas mau digoreng itu tuh udah ada bumbunya. Walaupun udah pakai bumbu racik, kalau mau dibumbui lagi atau bumbu kecap, bumbu rendang itu tuh bisa ya teman-teman. Pokoknya di sini langsung aja nih semuanya saya rebus-rebus. Dan sambil ngerebus ayam saya juga cuci perabotan sedikit-sedikit ya teman-teman biar nggak numpuk. Nah, alhamdulillah untuk semuanya sudah selesai, dan untuk ayamnya nggak langsung saya simpen di food container ya teman-teman karena masih panas. Dan di sini saya mau repel beras dulu, dan untuk berasnya ini saya alihkan dulu ya teman-teman yang sisaannya biar nantinya itu kepake langsung gitu, karena takut kalau paling bawah itu ketumpuk lagi dengan yang baru itu tuh takutnya kutuan ya teman-teman. Beda lagi kalau seperti ini ya, kalau berasnya itu paling bawah itu tuh dialihkan ke wadah beras kan langsung kepake ya teman-teman, dan yang baru saya alihkan ke wadah ember ini karena kalau disimpan di tempat beras ini itu tuh nggak muat ya, dan ini untuk ukurannya tuh kan cuman muat 10 kilo aja. Nah, di sini saya ambil pisau untuk motong benangnya ini ya teman-teman yang dijahit di karungnya. Karena kalau beras kan seperti itu ya, ada yang pakem satu, ada yang enggak satu, dan untuk yang enggaknya itu tuh untuk mengalihkan berasnya biar gampang gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih. Di sini saya mau alihkan ke ember besar ini, dan untuk sisaannya karena tadi itu belum penuh ya teman-teman, bisa langsung saya alihkan ke tempat beras yang 10 kilo itu.
Bagi saya beras itu yang utama ya teman-teman. Jadi sebelum apapun beras itu benar-benar harus ada, harus ready ya. Jadi nantinya itu kalau kosong lauk pauknya pun itu tuh gampang daripada kosong beras ya. Itu tuh bagi keluarga saya juga diajari sama mama, dahulukan beras ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman saya di sini ya, di kampung saya itu tuh katanya kebanyakan untuk satu karung. Tapi menurut saya mah ini tuh bener-bener nyaman banget ya menurut saya, karena kalau udah sedia beras hati itu merasa tenang ya teman-teman. Dan untuk satu karung beras seperti itu tuh untuk 1 bulan ya. Nah di sini setelah refill beras saya lanjut untuk jemur-jemur pakaian dede bayi. Dan untuk pakaian-pakaiannya saya simpen di hanger ini aja. Dan untuk hangernya itu nggak saya turunkan di halaman ya teman-teman, karena lumayan tanggung juga. Ini tuh hari udah mulai cerah banget gitu ya, Masya Allah. Dan barusan Pak suami mau berangkat ke rumah ibu mertua ya teman-teman. Dan untuk rumah ibu mertua itu tuh beda kampung. Dan untuk naik angkot itu tuh 2 kali naik angkot ya, lumayan jauh aja ya teman-teman. Tapi di sini tuh Pak suami berangkatnya naik motor, jadi langsung aja deh cus ke rumah ibu mertua. Dan untuk naik motor mah lumayan gercep ya, jadi nggak terlalu lama. Nah untuk sekarang ini baju Dede Afiah itu nggak terlalu banyak karena pakai pampers ya teman-teman. Jadi untuk cuciannya itu lumayan sedikit gitu. Dan untuk pakaian-pakaian Dede Afiah saya simpan aja di teras. Dan sekarang untuk popoknya saya simpan di hanger ini aja ya teman-teman, biar cepat keringnya. Dan untuk pakaian-pakaiannya abang-abangnya Dede Afiah itu tuh nggak saya satukan ya teman-teman. Jadi untuk pakaian Dede Afiah itu tuh nyucinya saya masih manual teman-teman, jadi masih dikucek pakai tangan gitu ya, jadi nggak pakai mesin cuci. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.